Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Abang None Cangjing dan juga Nyababe. Malam ini nih kita ada di pabrik gula ya, yang jadi rest area. Oke, nanti saya ceritain. Stay tune. Iya, ini adalah pabrik gula Banjaratma. Itu pabrik dengan salah satu sejarah penting industri gula di Indonesia. Nukilan sejarah Banjaratma berangkat dari pentingnya membangun dan mengelola pabrik gula hingga memberikan hasil yang optimal. Kita lihat aja nih di sini nih masih ada logonya ya. Masih asli lah ini semuanya, nggak ada yang dirubah. Jadi ini adalah rest area nih. Rest area yang ada di Banjaratma, yaitu kalau kita masuk dari tol Tegal tuh. Nah, pasti kita akan menemukan ya di kilometer 260 untuk rest areanya. Jadi ex pabrik gula ini jadi daya tarik nih tol Pejagan Pemalang. Pengelola pabrik gula Banjaratma adalah siapa ya, orang Belanda namanya lah, susah nyebutinnya. Jadi sebuah perkebunan yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda. Nah, ini buka cabang di sini nih di Indonesia dulu, dibangun tahun 1908 tuh. Dan sekarang difungsikan karena sudah terbengkalai selama 20 tahun kurang lebih. Jadi difungsikan oleh pemerintah menjadi rest area yang tepatnya ada di kilometer 260B Jalan Tol Trans Jawa di ruas Pejagan Pemalang Brebes Cirebon. Nah, ini kita lihat ya, untuk lantainya juga masih asli. Itu kemudian ada bekas-bekas untuk produksi, teman-teman produksi ini. Kira-kira ini apa nih, yang tahu komen dah. Ini dulu bekas tempat apa nih untuk yang ruangan-ruangan ini nih. Nah ya, kita lihat sekarang sudah diisi ya, untuk mungkin ada sedikit pembenahan di atap, lampu-lampunya dipasang, kemudian besi-besinya mungkin ditambahkan, kemudian nih, ini bekas-bekas pembakarannya mungkin atau apa gitu ya. Nah, ini lantai juga masih asli. Kemudian ini sudah banyak pedagang-pedagang UMKM ya di sini ya, memang difungsikan untuk daya tarik tersendiri untuk pabrik gula ini. Selain cagar budaya, juga sebagai tempat refreshing dah. Orang sekian lama melakukan perjalanan, kemudian bisa mampir di sini untuk membeli souvenir, oleh-oleh dan lain sebagainya. Karena di sini ada berbagai macam ya, mulai dari makanan cepat saji, kemudian souvenir, oleh-oleh. Nah, ini untuk bangunan tembok yang di depan tuh asli tuh, masih batu batanya masih asli, tidak ada yang dirubah, hanya sedikit penambahan saja. Penambahan mungkin sedikit merapikan. Nah, ini masih batu batanya asli nih. Nah, jadi dari 1908 nih batu batanya tuh, lihat ada sedikit gompal di situ. Dibiarkan saja karena memang disitulah letak seninya, letak keasliannya. Nah, tuh lihat nih, asli semua tuh batu batanya sejak 1908, luar biasa. Jadi pemerintah yang memang gagasannya bagus sekali, jadi tidak merubah bentuk aslinya. Jadi bentuk aslinya masih ada. Nah, kita lihat nih pedagang oleh-oleh di sini nih. Jadi kalau ada cangkir-cangkir model klasik, ada pedagang-pedagang lain sini, ada pedagang batik juga. Jadi modern, sejarah, semua berpadu di sinilah semuanya. Nah, cobalah kalau memang mampir-mampir lah ke rest area sini. Nah, ini memang saya datang jam 1 malam ini di sini mampir. Jadi memang agak sepi ya, dan suasananya pun bukan lebaran. Mungkin kalau suasana lebaran banyak orang pulang kampung atau jalan-jalan. Nah, mungkin di sini rame. Ini lihat. Jadi kesan mistisnya itu nggak ada di sini. Yang kita kagumi itu
arsitekturnya bagus sekali. Agak atap-atapnya dari besi semua. Ini kerajinan-kerajinan tangan di sini dijual juga. Jadi di sini kita menghilangkan apa mistisnya lah. Nah, karena memang sudah bagus sekali, kalau menurut saya bagus, luar biasa nih untuk pemerintah setempatnya nih dan kementerian yang sekarang nih. Nah, kita lihat sini kerajinan tangan, tuh ada kendi-kendi, gelas-gelas. Kemudian sini ada jual apa tuh? Nah ini ada sentra batik tuh di atas, cuma saya nggak ke atas. Nah ini batik-batik tuh dijual banyak, batik asli, bukan batik sablon ya. Buku-buku, nah, di sini berbagai macam buku dengan harga yang ada potongan nih. Tuh harganya 25.000 untuk bukunya, buku baru ya, bukan buku bekas. Nah di sini ada buku lagi, bermacam-macam buku. Nah lihat yang harganya terjangkau ya untuk buku-buku ini. Oke, kita pantau terus. Kita lihat di sana ada apa lagi ya, ada pedagang es krim cuma udah tutup. Nah ini kita lihat tembok-temboknya tuh asli nih, asli luar biasa, mantap. Ini sejarah ya, sejarah yang tidak hilang. Nah itu batu-batanya asli, bukan bikinan sekarang tapi zaman dulu bikinannya nih, tidak dirubah sedikit pun untuk reruntuhannya. Kalau sejarahnya ya mungkin yang setahu saya itu untuk detailnya mungkin di sini para penonton ada yang tahu untuk detail-detailnya, silahkan di kolom komen lah. Ya saat ini saya mengagumi untuk desainnya sendiri, tidak merubah bentuk asli tapi terlihat sangat rapih dan modern, luar biasa. Nah ini pedagang souvenir nih, kerajinan tangan bagus-bagus. Untuk pedagangnya pun makanan-makanan zaman sekarang lah, kekinian, kopi-kopinya Turkish coffee itu. Nah ini ada apa ya namanya, mesin apa nih, roda gila namanya itu, roda gila. Jadi mungkin mesin penggiling karena memang dulu tebu menjadi gula. Nah ini mesinnya tuh tetap dipertahankan tenaga uap untuk memisahkan sari tebu dari ampasnya dengan cara yang efisien dan efektif. Ini ada foto-foto zaman dulunya tuh, masih zaman Belanda ya, memang dikelola oleh menir-menir ya. Kita lihat lagi ke sana ada apa ya, ini memang yang bisa dinikmati di sini nih, rekreasi juga, jadi nggak bosan kita di rest area. Ada galeri-galeri lukisan nih. Lukisannya bisa dibeli ini. Nah cuman senimannya nggak ada nih, jadi kita nggak mau tanya-tanya, nanya ke siapa ya, nggak ada orang soalnya, ditinggal tapi tidak hilang, aman. Nah di sini, nah itu masih ini asli nih, untuk batu-batanya asli, mungkin hanya pintunya saja diperkuat, asli semua, asli tuh tembok-temboknya ya. Hanya ada penambahan untuk atapnya, tapi tidak merubah bentuk aslinya. Luar biasa ya. Dan di sini dibikin taman, karena ini memang mungkin masih baru. Nah itu masih tanamannya tadi belum lebat. Jadi kita balik lagi deh ke sana. Luar biasa nih ya, buat temen-temen ya yang masuk tol Tegal nanti di rest area sini nih, di apa, kilometer 260 Banjaratma, mampir aja dah di rest areanya. Dijamin berlama-lama di sini untuk melihat-lihat para pedagang-pedagangnya. Mungkin kalau masih siang nih pedagang semua buka nih. Kita balik lagi. Cukup luas juga ya untuk pabrik, bekas pabrik gula ini.
Ya, di sini ada, kita lihat nih di dinding ada mading ya. Ini apa nih? Isinya. Ya, ini testimoni ya. Testimoni yang diperuntukkan untuk rest area kilometer 260 ini. Sebelahnya ada penghargaan BPJT Award. Apa tuh BPJT Award? Mungkin ada foto-foto nih di mading ini saat peresmian mungkin ini ya. Iya, dibuat semodern mungkin untuk ex pabrik gula zaman Belanda ini nih. Ya, ada tempat oleh-oleh nih, lumpia pakai N, lumpia Semarang. Ya, kita menuju pintu keluar. Di mana pintu keluar tadi nih, saya lupa. Sebanyak tukang souvenir ya, pedagang souvenir yang mau membawa oleh-oleh, ya bisa di sini lengkap. Apa saja ada, apa palu gak ada, apa lo mau gua ada, ini ada semua di sini nih. Mulai dari snack, makanan ringan, makanan berat, oleh-oleh, kerajinan tangan, ya, cagar budaya, kayak dikemas di dalam rest area ini, lengkap. Ya, ini masih sisa-sisa apa bangunannya dulu, sisa-sisa pabriknya, sangat cukup luas memang ya. Ya, ada tempat makan di sini nih. Pabrik gula ini jadi sedikit informasi, pabrik gula Banjaratma ini berhenti beroperasi karena mengalami kekurangan modal nih dahulu. Hal ini diakibatkan oleh dampak krisis Malaysia yang terjadi sekitar tahun 1930. Jadi tutup pada tahun 1932. Jadi pada saat itu ekonomi dunia mengalami kekacauan yang mengakibatkan beberapa perusahaan mengalami gulung tikar. Ini sumber dari Wikipedia. Jadi beberapa tahun kemudian perusahaan industri gula Banjaratma ini kembali bangkit dan mencoba untuk beroperasi kembali. Nah, jadi sempat ambruk, kemudian sempat bangkit lagi, seperti itu. Kemudian menjelang kedatangan pasukan Jepang, membuat pabrik gula Banjaratma ini sering mengalami pencurian. Nah, ini kita lihat sini adalah alat timbang ya, timbangan tebu. Jadi sebelum proses tebu ini ditimbang untuk menghitung untuk biaya angkut, kemudian upah, ya biaya angkutnya, kemudian upah tebangnya berapa, perhitungannya berapa, sampai dengan bagi hasil dengan petaninya, seperti itu. Jadi timbangan tebu berfungsi untuk menentukan berat tebu. Penimbangan tebu akan digunakan sebagai acuan dalam perhitungan ongkos angkut. Nah, ongkos angkut, upah tebang, perhitungan proses fabrikasi, sampai dengan bagi hasil dengan petaninya. Itu tadi sekilas ya. Nah, ini ada logo untuk pabrik tebu tersebut, masih utuh nih dari zaman dahulu nih. Bahatannya yang mungkin tidak dijelaskan nih artinya apa saja di sini. Nah, namun tidak berubah ya. Terima kasih karena sudah menjelang mau pagi hari, mau pukul 2 pagi kita balik lagi ke Jakarta ya gak? Tadi kita beristirahat selama 1 jam kurang lebih di situ. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyaksikan, para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bangunan lama itu, cuman dirapiin doang. Ya mendingan dirapiin aja. Soalnya bangunan lama kan bagus. Itu tembok-tembok lama.
gula kan laku ya, kenapa bisa